demokrasi. Saat ini saya akan memenuhi tugas agama saya yang berhubungan dengan hak asasi manusia yang dilakukan dengan wawancara. Saat ini bersama saya sudah ada narasumber yakni Ibu Merida Malau SPDK selaku PDP di GKB Gloria Bengkong. Langsung saja kita ke narasumber. Selamat siang Bu. Siang. Terima kasih untuk waktunya. Pada siang hari ini saya ingin mempertanyakan beberapa hal kepada Ibu. Apakah boleh Bu? Boleh saja. Oke. Sebelumnya bolehkah Ibu memperkenalkan diri? Ya, shalom semuanya. Seperti yang tadi MC katakan, ya, Adik Rika, bahwa saya nama saya Mayridar. Saya seorang pendeta pembantu di gereja Gloria Bengkong. Ya, saya sudah bergabung dengan gereja ini kurang lebih 4 tahun, dan saya melayani di sekolah minggu juga, dan juga bagian misi di gereja ini. Itu saja. Terima kasih Bu untuk perkenalan singkatnya. Langsung saja pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, apakah ada program jemaat yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan demokrasi? Kalau tidak ada, mengapa? Justru ada. Salah satu contoh di gereja ini yang berkaitan dengan hak asasi dan demokrasi, ya ini kalau ada kegiatan di gereja, gembala kami akan selalu mengumpulkan jemaat dan memberikan pertanyaan, melemparkan setiap permasalahan kepada jemaat. Kita rundingkan secara demokrasi, dan hal itu kita lakukan supaya adanya kesatuan hati di dalam satu keputusan. Contoh, kalau kita mau melakukan kegiatan pasca Natal, atau ada baptisan, atau ada kegiatan misi, itu kita tidak putuskan hanya pengurus, tetapi kita lakukan, kita lemparkan kepada jemaat, karena setiap jemaat punya hak yang sama, karena kita adalah hamba-hamba Tuhan, ya. Ya, satu. Dan sangat penting demokrasi ini agar gereja tidak berat sebelah, karena gereja adalah milik semua, sama-sama harus melayani. Kita memiliki bagian masing-masing, tetapi kita sama-sama bergandengan tangan, seperti itu. Jadi ada di gereja ini, ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, ya. Kalau ada program seperti itu, siapa saja yang terlibat di dalamnya? Mengapa mereka mau terlibat? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yang terlibat di dalamnya, of course, itu para hamba-hamba Tuhan pada intinya, bagian-bagian departemen seperti ke bagian koordinator sekolah minggu, praise worship, bahkan sampai ke jemaat, mereka ikut di dalamnya. Kenapa mereka mau terlibat? Seperti dalam firman Tuhan, bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus itu harus sama-sama berjalan, tidak boleh hanya satu. Harus sama-sama ada rasa memiliki, sehingga sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti itu. Bagus sekali ya Bu. Tersanjung, terinspirasi. Langsung saja pertanyaan yang ketiga. Siapa yang menjadi sasaran program? Of course, untuk mereka yang merasa terhilang, program kita kalau berkaitan dengan HAM, itu kita melakukan ini supaya tidak ada merasa kecemburuan sosial. Jadi yang menjadi sasaran kami adalah mereka-mereka yang memiliki latar belakang mungkin minder. Kita bisa melihat dari sisi psikologinya dan juga ekonominya. Kita merangkul sehingga mereka tidak merasa tersendiri, punya grup tersendiri atau disisihkan di gereja. Jadi sasaran kita adalah semua jemaat, tetapi kita lebih fokus kepada mereka yang merasa diri mereka tidak layak atau tidak sanggup, seperti itu. Sangat bagus. Yang keempat, mengapa mereka yang menjadi sasaran program? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya Dek ya, bahwa terkadang setiap
manusia punya latar belakang berbeda-beda. Di gereja kita tahu bahwa gereja adalah tempat di mana berkumpulnya setiap kita yang dari gelap kepada terang. Sehingga perlu kita memperhatikan beberapa orang yang mungkin masih tertinggal di dalamnya, masih tinggal di dalam hidup yang lama, atau merasa diri mereka tidak layak. Kita perlu bawa mereka, ajak mereka supaya mereka tidak canggung. Dan supaya mereka merasa dihargai, merasa memiliki yang merasa kekeluargaan. Kalau kita hanya membuat gap atau membuat grup tersendiri, yang kaya dengan yang kaya, miskin kita asingkan, itu hanya akan membuat gereja tidak akan bertumbuh. Tetapi akan terjadi kecemburuan sosial yang pasti, dan yang mana yang dulunya mungkin sudah menerima Yesus atau sudah mau lahir baru, mereka akan kembali kepada kegelapan lagi, karena mereka merasa tidak ada gunanya beribadah. Oleh karena itu, hak asasi manusia itu perlu kita perhatikan di gereja. Kenapa? Apa yang menjadi hak mereka untuk kita layani, kita harus berikan sama, karena kita tubuh Kristus. Kita juga harus jadi pendengar yang baik buat mereka, bukan karena si A kaya, si B miskin, enggak. Mereka sama, sesuai kebutuhan mereka. Jika mau dikonselingi, oke. Jika mau dibesuk, kita besuk. Dan kalau perlu dibesuk, kita akan pergi besuk. Seperti itu. Karena itu sudah memang sebagai tuntutan sebagai gereja Tuhan, yaitu untuk saling memperhatikan, memperdulikan, menabur kasih. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita. Disebutkan bahwa hak asasi manusia penting untuk diperhatikan dalam organisasi gereja. Tidak hanya pengurus saja, tetapi seluruh majelis dan jemaat yang terlibat, sehingga tidak ada kecemburuan HAM di dalam pelayanan gereja, agar terciptanya rasa saling membangun. Terima kasih Bu buat waktunya. Oke, sampai di sini wawancara kita. Saya Rika Adam, mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.